حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu terkait dengan salat, puasa, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap muslim dan muslimah dia wajib meyakini bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar di dunia ini adalah dinul Islam. Allah memberikan dia agama Islam. Kenapa demikian? Karena betapa banyak manusia yang hidup di dunia ini, miliaran manusia. Allah pilih kita di antara sekian banyak manusia yang menyembah selain pada Allah. Allah pilih kita di atas dinul Islam, memilih agama Islam. Jadi senantiasa seorang muslim dia wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberikannya hidayah. Hidayah taufik, hidayah kepada Islam dan hidayah mengamalkan Islam. Hidayah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Hidayah kepada sunnah. Maka oleh sebab itu kita wajib bersyukur atas nikmat yang mulia ini. Dan Islam dia merupakan agama rahmatan lil alamin. Islam dia merupakan agama keselamatan, agama kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam dia merupakan agama yang paling sempurna dari seluruh agama. Karena Allah yang mengatakan, "Al-yauma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku redhoi Islam sebagai agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat 31. Jadi kewajiban kita mensyukuri nikmat yang agung ini, yaitu disempurnakannya Islam dan dijadikan kita sebagai pemeluk agama Islam. Jadi kewajiban kita atas karunia yang begitu besar, ya hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukur kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku, kata Allah. Surah Al-Baqarah 152. Jadi wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pilih kita untuk mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, untuk memeluk Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk, yaitu Al-Quran, dan agamanya yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang musyrik tidak menyukai. Surah At-Taubah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk membawa petunjuk, membawa hidayah, membawa agama yang benar agar dimenangkan atas seluruh agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi, ya, cukuplah Islam sebagai agama yang sempurna. Maka enggak usah kita mencari agama selain Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah itu cuman agama Islam. Dan ini wajib kita yakini.
Ya, karena ada sebagian orang beragama Islam, ya, dia meyakini agama lain juga benar. Ya, mereka seperti orang-orang orientalis, ya, orang-orang yang mengatakan semua agama, lintas agama, semua agama sama. Bagi kita umat Muslim, kita wajib meyakini bahwa agama yang paling sempurna, agama yang paling benar, hak datang dari Rabbul Alamin adalah dinul Islam, agama Islam. Maka hendaknya kita betul-betul bersyukur kepada Allah. InsyaAllah Allah akan tambah, Allah akan istiqomahkan kita. Kita akan masuk kepada syarat-syarat diterimanya amalan. Jadi syarat-syarat diterimanya amalan. Mahya syurutu qubulil amal. Apakah syarat-syarat diterimanya amal? Syurutu qubulil amal indallah salasah. Syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3. Ya. Apa itu? Al-imanu billah wa tauhiduhu. Ya. Yang pertama itu beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Ini dalil, ini jelas. Ya, syarat diterimanya amalan itu yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Kemudian dia beramal saleh. Karena dia beriman, maka dia beramal. Dan setelah itu bagi mereka surga Firdaus tempat tinggalnya. Jadi pemahamannya, mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak beriman, orang yang tidak beramal saleh, berarti dia tidak masuk surga Firdaus. Dia tidak masuk ke dalam surga. Maka balasan, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga, ya, yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Itulah balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh tidak ada khilaf di antara ulama. Amal soleh, amal dikatakan soleh adalah amal yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang dikatakan soleh, amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin amal itu dikatakan soleh ketika amalan itu penuh dengan ajaran sesat, ketika amalan itu dibuat-buat, ketika amalan itu bukan datang dari Rasulullah SAW. Maka jelas amalan tersebut bisa tertolak. Sebagaimana hadis keluarkan Imam Bukhari Muslim, man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, tertolak segala amal yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah SAW. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka hendaknya kita meyakini, ya, syarat seseorang amalannya diterima, dia mesti muslim. Ya, dia mesti muslimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Rawi Muslim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Tetap teguh di jalan Allah, di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan diberi nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai, jalannya orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, orangnya Nasrani, jalan orang Nasrani. Tapi jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itulah jalan mereka, ya, di atas sunnah, ya,
di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam, ya. Siapa yang naik di atas kapal Nabi Nuh, dia selamat. Siapa yang mengikuti sunnah, dia selamat, ya. Maka hendaknya kita tidak menyelisih Rasulullah SAW di dalam masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, ya, syarat diterimanya amalan, al-ikhlas, ya, ikhlas. Wa huwal amalu lillah, ya. Amalannya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Min ghairi ya'iu wala sum'ah, ya. Di amalannya tersebut mesti ikhlas, beramal karena Allah, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar, bukan karena pamer, bukan, ya. Bukan amalnya itu karena selain Allah, bukan, ya. Bukan karena dia ingin didengar, ingin tenar, ingin populer, bukan. Tapi betul-betul amalan itu karena Allah, bukan karena riya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, fa'budallah muhlisan lahuddin, ya. Fad'ullah muhlisan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surah Ghafir ayat 14, ya. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Fa'budullah, ya, beribadah kepada Allah muhlisan lahuddin, ya. Surah Az-Zumar, ya, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar dan surah Ghafir tadi. Kemudian yang ketiga, ya, salis al-muwafiqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dicontohkan, yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terima, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkan. Apa yang datang dari Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul di dalam salah ibadah, maka kita terima. Dan apa yang dilarang, maka kita hentikan, kita tinggalkan. Itulah konsekuensi iman. Itulah konsekuensi syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jin, "Wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi mereka, ya, neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Jin ayat 23. Ancaman bagi orang yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendurhakai Allah, orang yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka neraka jahanam. Ya, kita berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari menyelisih sunnah, dari menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan. Hendaknya, ya, kita beramal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita beribadah mengikuti tradisi, bukan kita beribadah semau kita, ya. Bukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
mencari muka, mencari pamer, mencari ketenaran. Tidak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man amala amilan laisa alaihi amruna raddun, ya, tertolak segala amal, ya, atau barang siapa yang melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Rawahu Bukhari Muslim. Ya, barang siapa yang dia melakukan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian as-sunnah, ya, fas-sunnah tufassirul Quran. Di as-sunnah dia menafsirkan Al-Quran, wa tubayyinuhu, dan dia menjelaskan Al-Quran, wa tadullu alaih, dia menunjukkan kandungan dari Al-Quran, wa tu'abbiru anhu, dan mengungkap tentang Al-Quran, ya, tentangnya Al-Quran. Wa ma safar rasul, wa ma safar rasulu bihi rabbuhu azza wa jalla, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sandangkan sebagai suatu sifat bagi Rabb azza wa jalla, bagi Rabbnya azza wa jalla, minal ahadis as-sahih allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul, ya, wajabal imanu biha kadzalik. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih yang diterima oleh ulama hadis juga wajib kita imani, wajib diimani. Jadi as-sunnah dia merupakan penafsir Al-Quran. Bahkan as-sunnah, ya, dia menjelaskan isi Al-Quran, menunjukkan kandungan Al-Quran, mengungkapkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan apa yang Rasulullah SAW sandangkan sebagai suatu sifat bagi Rabbnya di dalam hadis-hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk menerima sesuai atau tidak sesuai dengan akal kita. Mislu qawlihi, sebagaimana sabda Nabi SAW misalnya, yanzilu Rabbuna ilas sama'id dunya, Tuhan kami turun ke langit dunia, ya, kulla lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, ya, ketika sepertiga malam terakhir. Nabi mengatakan Allah turun, ya, jangan kita samakan dengan makhluk. Tapi kita wajib mengimani Allah turun sebagaimana yang Allah kehendaki, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, ya, sesuai dengan kehendak Allah yang tidak patut kita pertanyakan, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib mengimaninya, ya, tanpa memisalkan, menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, ya. Kemudian siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya, ya. Man yas'aluni fa'tiyahu, ya.
Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku memberinya. Ya, siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya, memberikannya. Ya. Man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi Nabi kita SAW mengkabarkan, ya, apa yang ada di dalam sunnah maka wajib kita terima dan wajib kita amalkan, wajib kita yakini. Ya, sebagaimana hadis ini, ya, hadis keluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ketika Allah mengatakan Allah itu turun ke langit dunia, ya, setiap malam, ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta, niscaya akan aku kabulkan. Aku akan beri. Siapa yang mohon ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Maka banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah, ya, meminta kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah sepertiga malam terakhir. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyaddu farha bitaubati abdih min ahadikum birahilatih. Al hadithu muttafaqun alaih. Sungguh Allah benar-benar lebih gembira dengan taubat hambanya daripada salah seorang dari kalian karena hewan tunggangannya. Ya. Jadi ada di zaman Bani Israel, ya, seseorang dia kehilangan ontanya ketika dia safar, ya, kemudian kehilangan onta dengan perlengkapannya, dengan alat-alatnya. Kemudian orang ini hampir saja berputus asa, ya. Kemudian kembali onta tersebut di hadapannya, lengkap dengan isi-isi ontanya, makanannya dan seterusnya. Kemudian dia salah berucap, dia mengatakan anta abdu wa ana rabbuk, ya, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya, walaupun dia salah, saking bahagianya karena ontanya tadi pergi kemudian kembali lagi, karena saking senangnya dia salah berucap. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah benar-benar lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada salah seorang dari kalian karena hewan tunggangannya. Arti hewan tunggangannya kembali lagi, dia sangat gembira, Allah lebih gembira lagi ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat taubat kata Imam An-Nawawi, yang pertama, ya, dia meninggalkan, ya, semua dosa, maksiat, syirik, bid'ah, perbuatan-perbuatan yang dilarang dia tinggalkan, ya. Kemudian yang kedua, dia menyesal sekali dia. Kemudian yang ketiga, dia bertekad, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Dan ketika berhubungan dengan manusia, maka dia wajib mengembalikan kepada orang tersebut, ya. Kalau berupa kehormatan, maka dia minta maaf. Kalau berupa harta, maka dia mengembalikannya. Baru dia dikatakan telah bertaubat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amalan kita betul-betul diterima. Dan hendaknya kita memperhatikan, ya, syarat-syarat diterimanya amal ini. Yang pertama tadi apa? Iman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhlas, ya, betul-betul amalan tidak dicampur oleh kesyirikan, oleh riya, oleh sum'ah, ya, ingin dengar, ingin pamer dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas salat.